Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Enggak, cobalah kalau misalnya para pejabat atau para penegak hukum ini lihat ya Zoom-nya Pastor Paul ini malam ini, bahkan Pak Jokowi lah gitu loh, untuk presiden kita yang terhormat lah Pak Jokowi. Nah, ini negara ini dipertanyakan loh gitu loh untuk bapak-bapak itu. Ini negara ini katanya negara Pancasila, mengakui Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya keberagaman ada di Indonesia. Tetapi kok orang ibadah aja kejang-kejang gitu loh, dilarang gitu loh. Nah, kebetulan yang ibadah ini kan minoritas ya, dari dulu ceritanya sama gitu. Ada gereja, tiba-tiba dikepung, disuruh tutup gitu. Nah, benar apa yang Pastor Paul juga katakan di Zoom sebelumnya gitu loh. Kalau dikatakan bahwa orang-orang itu yang jaga orang ibadah, malamnya jaga ibadah, siangnya nutup gereja ya Pastor ya. Ya benar gitu loh. Itu terjadi di Indonesia gitu loh. Mana polisi mana di sini gitu, aparatnya ya saya lihat waktu di video yang di Cilegon itu kok malah mendukung masanya itu untuk menutup gereja, bubarin ibadah gitu. Ini kan aneh gitu loh. Negara kita ini sudah bukan Pancasila lagi gitu loh, dasar negaranya saya kira itu. Jadi salah kalau Anda cuma ditindas, oh bangga kami ditindas, nanti oh saksi Yehova juga ditindas di Indonesia sama saja, mereka juga bangga, ya kan? Bukan itu, ya. Oh Kristen ditindas, oh, belum tentu. Nyatanya Kristen di Indonesia lamban kok berkembangnya, kok nggak seperti di negara-negara yang tertindas lainnya kayak di Cina. Mengapa? Karena Kristen di Indonesia cari duit gerejanya. Lo belum tentu minoritas bener juga, ya kan? Pendetanya tambah kaya, jemaatnya tambah kere, ya kan? Ketika Tuhan Yesus ngajarin kepada kita, ya Tuhan Yesus ajarin kita, kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang satunya. Ya, waktu Yesus ditampar bilangnya apa saudara? Nyoh, kayak isi jemneh. Enggak pernah Yesus bilang begitu ya. Waktu Paulus ditampar sama imam besar, nyeh si jemeneng, hantam bro. Enggak pernah loh. Waktu Yesus ditampar dia bilang apa? Mengapa kamu tampar aku? Ya kan? Waktu Paulus ditampar bilang apa? Mengapa kamu tampar aku? Artinya orang Kristen selama ini salah tafsir tuh. Artinya apa? Kalau kita dianiaya, kita boleh minta klarifikasi sama yang aniaya kita. Kenapa kamu aniaya kami? Iya kan? Saya setuju ya, saya tidak masuk pada masalah Kristiani ya. Saya setuju bahwa arogansi para kelompok-kelompok tertentu itu tidak boleh dibiarkan. Karena ini satu, tidak mewakili umat Islam. Yang kedua, itu sama sekali melawan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, tidak konstitusional. Dan yang keempat, memang aparat negara tidak hadir untuk melindungi kebebasan beragama dan beribadah. Ini yang saya suarakan sebetulnya. Dan kelamaan. Supriyadi, lanjut. Selamat malam, Pastor Selamat Paul. malam. Terus selamat malam juga untuk Pak Santi Amer. Tadi saya lihat juga ada Kak Lisoy, Bu Linda, Pak Simorangkir ya semua, Bro Raja Uti juga. Selamat malam semua, Pak Andi USA juga, semua ya yang di Eropa, Australia, di Eropa Australia, US, semuanya lah Indonesia. Selamat malam. Pastor, saya cuma mungkin gini ya, mau menanggapi sedikit yang untuk Bro Anak Kupang, bahwa tadi kan beliau juga mengatakan bro kita kan dari Anak Kupang tidak apa-apa, dia punya pendapat mungkin mengatakan bahwa kita percuma mengkristenkan Indonesia. Oh enggak, gini loh, gerakannya Damaris yang saya yakini juga dan semua ya satu perkumpulan seperti Galarua dan sebagainya macamnya, kita tidak ada ingin untuk meniat merubah Indonesia ini menjadi negara Kristen, negara agama yang lain gitu, enggak ada. Justru Damaris itu bergerak memberi makan tanpa ada embel-embel atribut agama. Kan Pastor Paul kan juga sudah berkali-kali jelaskan kan yang di depan, yang lalu-lalu juga di Zoom-nya bahwa ketika membagi nasi itu memberi makan orang tidak boleh ada satupun atribut agama yang disertakan. Terus yang ini Pastor untuk topik yang malam hari ini, ya kalau saya sih kejang-kejang ya Pastor ya, waktu lihat ada juga di grup internnya Galarua juga kan, grup WA itu kan diputar itu videonya itu ya, saya juga kejang-kejang sih gitu loh. Wah ada lagi gitu kan gerakannya kadrun ini untuk halang-halangi orang beribadah gitu loh. Nah, padahal kalau dipikir kan salahnya apa betul yang
Cilegon ya Pastor ya, itu yang sampai ada ibu-ibu itu yang berani ya untuk berbicara ya, bersuara gitu loh. Bapak ruginya apa gitu loh. Nah, ini juga saya juga mungkin di kesempatan ini juga cobalah kalau misalnya para pejabat atau para penegak hukum ini lihat ya Zoom-nya Pastor Paul ini malam ini, bahkan Pak Jokowi lah gitu loh, untuk presiden kita yang terhormat lah Pak Jokowi. Nah, ini negara ini dipertanyakan loh gitu loh untuk bapak-bapak itu. Ini negara ini katanya negara Pancasila, mengakui Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya keberagaman ada di Indonesia. Tetapi kok orang ibadah aja kejang-kejang gitu loh, dilarang gitu loh. Nah, kebetulan yang ibadah ini kan minoritas ya, dari dulu ceritanya sama gitu. Ada gereja, tiba-tiba dikepung, disuruh tutup gitu. Nah, benar apa yang Pastor Paul juga katakan di Zoom sebelumnya gitu loh. Kalau dikatakan bahwa orang-orang itu yang jaga orang ibadah, malamnya jaga ibadah, siangnya nutup gereja ya Pastor ya. Ya benar gitu loh. Itu terjadi di Indonesia gitu loh. Mana polisi mana di sini gitu, aparatnya ya saya lihat waktu di video yang di Cilegon itu kok malah mendukung masanya itu untuk menutup gereja, bubarin ibadah gitu. Ini kan aneh gitu loh. Negara kita ini sudah bukan Pancasila lagi gitu loh dasar negaranya, saya kira itu. Ya ini kan pemerintah juga harus melihat ini sebagai satu tindakan yang berbahaya juga gitu loh, di mana memang ada ormas-ormas radikal yang ingin mengancam kesatuan negara Indonesia. Ya kok didiamkan saja gitu loh. Nah mungkin di sini saya nggak tahu ya Pastor ya, saya dengarkan singkat tadi kalau mungkin yang di Cilegon itu yang ibunya kan mau dikasih penghargaan untuk diundang ke Zoom. Tapi mungkin karena ada faktor ketakutan dan sebagainya macam lah, mungkin ada faktor pertimbangan lah ya dari pribadi dari mereka gitu loh. Justru saya mau mengatakan gitu loh, justru kalau kita minoritas ini diam aja, nggak berani bersuara, ya ini kita akan terus diinjak-injak dan dirugikan gitu loh. Benar apa kata Pastor Paul gitu loh, tidak akan ada kerusuhan kok gitu, saya yakin gitu loh. Kecuali kalau misalnya orang gereja ini duluan ya bakar-bakar tempatnya orang lain, ngelempari, itu kan itu enggak gitu loh. Yang gereja-gereja ditutupi gitu loh. Aneh-aneh semua gitu loh yang ada gitu loh. Justru kalau misalnya gereja-gereja juga kita minoritas yang lain mendiamkan, ini berbahaya gitu loh. Kedepannya itu ya orang-orang itu, kelompok-kelompok itu ya akan berulah terus gitu loh. Menutup tempat lain atau bahkan yang bukan gereja aja gitu loh ya. Mungkin tempat-tempat rumah makan pun ya ditutup gitu sama mereka gitu. Low battery. Please charge. Nah, ini yang kita harus benar-benar bersuarakan gitu. Terus gini, Pastor, saya juga kecewanya ya. Ini saya pernah menanyakan langsung dan membawa isu ini kayak ke beberapa orang gereja gitu loh. Di tempat saya gitu, di kota saya. Mereka tanggapannya juga lucu gitu loh, orang-orang minoritas ini. Udahlah kok, kan yang penting kan gerejanya dia, maksudnya Pastor ya, gerejanya kita ini kan nggak ditutup gitu loh, kita masih bisa ibadah. Ya iya kalau duitmu kenceng ya kan, kamu mungkin bayar atau gimana bisa gitu loh. Tapi gimana, bayangkan juga kalau mereka yang nggak sanggup, katakanlah gereja kecil yang nggak sanggup bayar untuk keamanan, malah ditutupi gitu loh. Nah ini yang saya juga jengkel juga gitu loh. Jadi cobalah gitu loh, kita ini, apalagi ada Galarua kan, Galarua sudah berdiri dan sebagainya macam. Cobalah, Anda yang maksudnya punya jiwa dan semangat nasionalis tinggi, merapatlah ke Galarua gitu loh, suarakan ini gitu. Jangan mau kalian itu ditekan terus, ditindas terus untuk alasan yang tidak jelas gitu loh. Ya mungkin itu dulu sih Pastor, saya anunya kejang-kejangnya. Terima kasih Pastor. Iya, jadi tadi tambahan ya. Kalau kita ditindas terus kita diam saja, nah itulah mental kita. Anda belajar Alkitabnya salah ya, ditindas diam saja. Salah. Low battery. Please Ya. charge. Ketika Tuhan Yesus ngajarin kepada kita, ya Tuhan Yesus ajarin kita, kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang satunya. Ya, waktu Yesus ditampar bilangnya apa saudara? Nyoh, kayak isi jemneh. Nggak pernah Yesus bilang begitu ya. Waktu Paulus ditampar sama imam besar, nyeh si jemeneng, hantam bro. Nggak pernah loh. Waktu Yesus ditampar dia bilang apa? Mengapa kamu tampar aku? Iya kan? Waktu Paulus ditampar bilang apa? Mengapa kamu tampar aku? Artinya orang Kristen selama ini salah tafsir tuh. Artinya apa?
Kalau kita dianiaya, kita boleh minta klarifikasi sama yang aniaya kita. Kenapa kamu aniaya kami? Iya kan? Tetapi yang kita nggak boleh, kita bales. Itu kita nggak Mas boleh. Paul, saya boleh bicara? Boleh, Mas Rudi. Oke, saya mungkin tidak lama karena saya mau izin ada acara yang lain ya. Intinya beginilah, saya mungkin Mas Paul sama teman-teman yang lain sudah tahu apa yang saya lakukan selama ini gitu ya. Saya sebagai orang Islam tidak pernah membiarkan adanya arogansi mayoritas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu yang saya lakukan. Nah, terkait dengan kasus Batam itu, saya menunggu kabar sebaiknya bagaimana. Sebetulnya sudah matang sih, saya dapat informasi banyak dari Bu Linda, sudah dapat, ingin saya suarakan harusnya kemarin, tapi kan Bu Linda minta untuk ditunda setelah Zoom malam ini. Jadi saya tidak tahu apa ya, masukan apa yang baru yang bisa saya dapat, yang ingin saya suarakan. Saya seperti biasa akan suarakan secara tunggal, karena begini menurut saya sih, saya setuju ya, saya tidak masuk pada masalah Kristiani ya, saya setuju bahwa arogansi para kelompok-kelompok tertentu itu tidak boleh dibiarkan, karena ini satu, tidak mewakili umat Islam. Yang kedua, itu sama sekali melawan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, tidak konstitusional. Dan yang keempat, memang aparat negara tidak hadir untuk melindungi kebebasan beragama dan beribadah. Ini yang saya suarakan sebetulnya. Nah, terkait hal itu, mohon nanti kalau ada informasi baru terkait dengan Batam dan sebagainya, saya diinformasikan aja Mas Paul atau Mbak Linda atau siapa, untuk segera saya berikan suara, karena jangan terlalu banyak kita diskusi, kalau saya suarakan. Seperti kasus di Jember tadi malam itu jam 11:30 malam, Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah telepon saya, sudah bergerak, dan yang penting bagi saya suara kita itu ada feedback, gitu. Ada feedback, dimengerti, dan ada langkah lanjutan dari negara atau pemerintah. Bukan sekedar mengecam, bukan sekedar marah-marah. Itu kalau saya sih ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Mas Paul. Saya menunggu, saya siap terus akan bersuara untuk membela kebenaran dan keadilan, bukan membela minoritas sih ya, tapi membela keadilan dan kebenaran. Saya kira itu Mas Paul. Kemudian Pak Santi Amer, terima kasih. Bu Linda. Saya izin untuk pamit dulu dan saya menunggu informasi apapun dan saya siap berkolaborasi untuk membantu menyuarakan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih, selamat malam, sukses semuanya Mas. Terima kasih Mas Rudi. Luar biasa. Terima kasih Pak Rudi Kamri, luar biasa ya. Mas. Thank you Mas, selamat malam. Jadi, Linda, thank you Mbak Linda. Bukan membela minoritas, saudara ya, tetapi membela apa yang benar, apa yang adil, saudara. Bahkan minoritasnya kadang-kadang juga geblek juga, ya kan? Belum tentu minoritasnya benar juga, saudara. Ya enggak? Itu yang benar tadi ya. Yang benar, yang adil. Jadi, bukan berarti terus minoritas harus selalu menang terus. Oh, enggak bisa juga. Loh, kalau yang di Belanda ini maunya minoritas selalu menang terus, saudara. Dikit-dikit, oh enggak adil, dikit-dikit minoritas ditindas. Karena playing victim, ya kan? Orang-orang katun-katun yang di sini kan. Kalau kita tanya, loh ini memang ininya kita begini, aturannya kita, ada keadilan. Loh kamu, kalau tiba-tiba ya ada ustadz di penjara, oh ini kriminalisasi, padahal ustadznya baru merkosa santri. Minoritas terus yang dibela, bukan minoritas dibela, ini masalah benar dan salah ini loh, ya kan? Ini kalau ada pendeta nggak cabul, minoritas nggak boleh disakiti, ya nggak bisa juga pendeta cabul malah blesek nasisan, sekalian tuh ya, kan begitu saudara. Nah, jadi makanya saya tadi bilang ya, anak upang tadi salah ya. Kita orang Kristen, Lukas 18. Ya, Tuhan ajari kita untuk memperjuangkan keadilan kita. Harus baca baik-baik tuh firman Tuhan ya. Keadilan itu harus diperjuangkan, saudara. Ya, nah, saya bukan penganut gereja gedung ya. Saya bukan penganut orang yang suka bangun gedung gereja loh. Saya penganut orang yang suka pemuridan. Dari rumah ke rumah, kasih makan orang. Ya, itu gereja yang saya buat itu seperti itu. Gereja yang kami rintis itu seperti itu. Ya. Bukan gereja gedung, tetapi membangun sebuah gedung gereja itu adalah hak warga negara. Membangun pura itu hak warga negara, nggak boleh dihalang-halangi.
ya kan? Nah, itu yang salah tadi ya. Jadi jangan berretorika kalau di sini. Ya, di sini tuh semua bertindak dengan nyata. Ya, kalau berretorika kita udah capek dengerinnya. Ya, semua retorika gereja itu kita udah capek. Akhirnya gereja cari duit sendiri ya kan. Makanya, bukan cuma orang Islam aja kita maki-maki, gereja aja kita maki-maki. Ya, jadi salah kalau Anda cuma ditindas. Oh bangga kami ditindas. Nanti saksi Yehova juga ditindas di Indonesia sama saja. Mereka juga bangga. Ya kan? Bukan itu, ya. Kristen belum tentu. Nyatanya Kristen di Indonesia lamban kok berkembangnya kok nggak seperti di negara-negara yang tertindas lainnya kayak di Cina. Mengapa? Karena Kristen di Indonesia cari duit gerejanya. Lo belum tentu minoritas bener juga, ya kan? Pendetanya tambah kaya, jemaatnya tambah kere, ya kan? Jadi kita harus terima kenyataan ya. Langsung galaksi.